Halo, selamat siang sahabat RSO. Kembali lagi dengan saya Engin Putrita di Orto Podcast. Nah, siang ini kita akan membahas topik yang menarik nih teman-teman, terkait dengan gizi, khususnya pada kebutuhan buah dan sayur pasca pandemi COVID-19. Nah, siang ini Engin nggak sendirian nih. Engin ditemani dengan salah satu narasumber yang hebat pada hari ini. Ya, langsung saja ini ada Ibu Yekti Herinawati. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Engin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Oh iya, alhamdulillah Ibu sehat Iya. selalu. Oke, langsung saja ya Bu ya. Ini kita langsung membahas ke pembahasan kita. Oke. Ini kan kita membahas tentang kebutuhan buah dan sayur ya Bu ya. Iya, iya. Nah, buah dan sayur itu kan nggak lepas dari nutrisi dan gizi ya Bu, Iya, zat gizi. iya. Nah, kalau saya ini mau bertanya nih Bu, pandangan Ibu tentang pengertian nutrisi dan zat gizi itu seperti apa sih Bu? Oh gitu. Ya. Nutrisi dan zat gizi ya. Iya. Ya sebenarnya itu nutrisi dan zat gizi itu sebenarnya artinya sama ya. Ya Iya. nutrisi adalah ya zat gizi itu, dan itu adalah zat-zat yang terkandung secara alami di dalam makanan, itu namanya nutrisi atau zat gizi. Nah, fungsi dari nutrisi sendiri itu ada 3 sebenarnya Mbak, nutrisi atau zat gizi. Yang pertama itu sebagai energi atau zat tenaga untuk kita bisa beraktivitas setiap hari. Kemudian yang kedua yaitu sebagai zat pembangun ya, untuk membangun sel-sel tubuh di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah membantu bekerjanya fungsi organ-organ tubuh. Jadi fungsi pokok utama itu nutrisi atau zat gizi ada 3 itu. Gitu ya Bu ya. Oke. Ya, kalau untuk nutrisi dan zat gizi sendiri itu Bu, seperti daya tahan tubuh kita itu contohnya seperti apa Ibu? Bisa Gitu. dicontohkan Ya, ya. untuk daya tahan tubuh apalagi ini ya pasca pandemi ini ya. Ya, pasca pandemi terutama kalau selama Covid ini yang diserang terutama saluran pernapasan atas ya, itu untuk hampir sama sih ini fungsi ya zat gizinya dengan nutrisi dengan yang untuk daya tahan tubuh lainnya, yaitu yang pertama adalah karena yang lebih parah adalah saluran pernafasan. Itu yang pertama karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dipilih karbohidrat yang kompleks, jadi seperti nasi putih, nasi merah, kemudian ada jagung, ya, umbi-umbian seperti itu. Dan dikurangi bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi dikurangi karbohidrat yang sederhana seperti gula gitu ya. Gula aren, gula Jawa, gula pasir, kemudian sirup ya. Kemudian bahan-bahan makanan yang secara ini tersembunyi, ini ada gulanya seperti makanan, minuman kemasan seperti itu memang sebisa mungkin dikurangi, dibatasi asupannya. Ya, kemudian yang kedua adalah protein. Ya, protein memang harus tinggi protein ya untuk untuk pembentukan kembali sel-sel tubuh itu ya. Protein bisa dari telur yang sederhana kan, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, bisa susu, ikan seperti itu. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah vitamin dan mineral ya. Jadi itu vitamin dan mineral itu ada pada sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. Kemudian Ibu, kapan sih Bu kita waktu yang tepat untuk mengkonsumsi buah dan sayur? Apakah seminggu itu setiap hari atau seminggu bisa 5 hari itu boleh sebenarnya untuk daya tahan tubuh kita? Untuk sayuran dan buah itu dari WHO sendiri menganjurkan sayuran dan buah itu setiap hari ya. Jadi ya setiap hari itu kira-kira 400 gram sayuran, 400 ya. Jadi itu didapat dari ya buah-buahan sekitar 250 gram, kemudian dari sayuran 150 gram. Atau kalau diterjemahkan dalam
porsi makan setiap hari. Nah, itu untuk sayuran itu 3 sampai 4 porsi sehari. Kalau untuk buah itu 2 sampai 3 porsi sehari. Ya, jadi diusahakan setiap kali makan pagi, baik itu makan pagi, siang, malam, diusahakan ada buah dan ada sayur gitu. Itu takaran jadi takaran buat konsumsi makanan buah dan sayur setiap hari seperti itu ya, Bu Iya, ya. kira-kira seperti itu ya. Kalau ini kan anak remaja atau anak kecil gitu kan kadang susah ya, Bu ya kalau buat makan sayuran gitu, apalagi yang hijau-hijau gitu kan nggak mau nolak gitu, Bu. Nah, apalagi anak kecil ya harus dipaksa-paksa. Iya, dipaksa gitu. Nah, itu bagaimana Ibu cara mengatasinya agar anak-anak tuh tetap mau makan buah dan sayur biar daya tahan tubuhnya tuh tetap kuat gitu, Ibu? Iya. Nah, itu memang ini ya, sebaiknya memang konsumsi buah dan sayur itu memang harus sedari kecil sih, sedari dini. Apalagi anak-anak itu kalau hanya disuruh kan biasanya menolak, semakin disuruh semakin menolak. Makanya tipsnya itu sedari kecil anak-anak kita itu dibiasakan makan untuk di meja bersama dengan orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, misalnya kakak-kakaknya, satu meja gitu. Kemudian kalau mereka melihat ayahnya, ibunya makan sayur, makan buah, itu kan akan terekam karena contoh ya. Contoh itu memang lebih mengena daripada hanya sekedar ini diperintah seperti itu. Jadi diusahakan mau dari kecil gitu kita usahakan, tidak harus di meja sih, mungkin kalau kita lesehan di rumah enak di lesehan di rumah gitu, diusahakan kita selalu dalam satu hari itu mungkin kalau pagi ayahnya sibuk selak mau berangkat kerja gitu, mungkin bisa makan malam atau makan siang gitu. Jadi melihat orang tuanya, melihat anggota keluarganya yang lain dari kecil sudah biasa makan sayur, itu akan menjadi kebiasaan juga. Kemudian mungkin yang ini juga kita sebagai, terutama kita perempuan ya, sebagai ibu, nanti Mbak Enjin mungkin mau jadi ibu rumah tangga, walaupun kita punya ini pekerjaan apa, kan kita juga harus selalu menyiapkan makan untuk keluarga. Terutama sedari kecil itu mungkin variasi menu, variasi menu dibikin yang cantik, yang enak untuk bekal makan. Mungkin sayurannya sebenarnya biasa aja ya, wortel, mungkin ada brokoli, ada bayam, kangkung, tapi dibikin variasi menu penampilan yang menarik. Terus kemudian buah, misalnya buah tidak hanya dipotong aja, mungkin bisa dibikin puding, dibikin jus seperti itu dengan warna-warna yang menarik seperti itu. Ya, namanya divariasi gitu ya, biar anak-anak itu pada suka gitu lihatnya. Kemudian Ibu, tubuh kita kan terdiri dari tulang juga ya, Bu ya. Tulang itu kan untuk menopang tubuh kita. Di antara tulang itu juga ada kayak melekat otot, ligamen gitu kan, Bu ya. Nah, untuk makanan atau sayur atau buah sendiri itu ada nggak sih, Bu, yang buat tulang gitu, Bu, buat ya biar kayak mencegah osteoporosis, penyakit seperti itu gitu ya, Bu. Ada gitu, Bu. Ya, yang pertama memang kalsium dan protein ya, untuk otot-ototnya itu kan butuh protein, kemudian ada kalsium untuk tulang-tulangnya. Nah, itu banyak terdapat pada terutama lauk hewani seperti ikan laut misalnya, kemudian ayam, daging, telur, susu seperti itu ya. Terus kemudian itu penyerapannya didukung dengan vitamin sama mineral yang ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran ya, seperti vitamin C seperti itu. Jadi dipilih buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna, misalnya yang berwarna hijau, berwarna orange, kemudian buah-buahan yang berwarna merah, terutama buah-buah yang lokal ya, seperti pepaya, jeruk, semangka, itu kan malah lebih bagus deh, ya gitu kan, tersedia juga banyak. Kemudian kalau buah-buah, sebenarnya semua buah sama, tapi mungkin kalau buah-buah impor kan mahal ya. Ya, jadi kita pilih buah-buah lokal yang banyak seperti pepaya, jeruk, ada semangka, melon, mangga seperti itu. Ya, seger ya, Bu ya, gitu. Iya, begitu.
Pertanyaan terakhir nih Bu, kayak misalnya anak remaja itu kan suka banget diet nih Bu. Nah, itu cara mengatur porsinya bagaimana Ibu di pasca pandemi seperti ini? Oh iya, Diet, karena ya. diet itu kan harusnya harus lebih sehat ya. Iya. Tapi terkadang salah kaprah diet itu seolah-olah tidak makan, Makan, ya, benar. akhirnya malah Mengurangi semuanya. pertama lemes, Iya. ya, rambut rontok, Iya. kulit keriput, terutama perempuan men malah tidak Iya. teratur, Iya, ya, Ibu, seperti benar. itu ya. Sebenarnya tetap harus dengan gizi seimbang, ya, gizi seimbang yang misalnya dengan prinsip piringku gitu ya. Isi piringku itu ya, Ya, Bu, isi ya. piringku. Iya. Yang pertama karbohidrat dipilih yang karbohidrat atau yang ini apa kompleks ya, seperti nasi boleh, nasi putih, nasi merah. Jangan meninggalkan karbohidrat sama sekali ya. karena itu kan untuk tenaga kita, ya, untuk tenaga, untuk aktivitas, aktivitas segala macam. Jadi itu memang harus. Jadi paling enggak itu nasi satu kepal begini ya, satu kepalan kita gitu. Itu kemudian diperbanyak makan sayur dan diperbanyak makan buah, kemudian dikurangi seperti gula ya, kemudian garam, minyak itu dibatasi. Ada aturannya. Kalau gula itu maksimal kan 4 sendok makan gitu. Gula 4 sendok makan. Kemudian garam itu 1 sendok teh ya. Kemudian minyak 3 sendok makan ya, itu jadi seperti itu. Jadi mungkin tidak harus goreng-gorengan, hindari juga tepung-tepung ya, seperti apa bakwan, menduan gitu. Ya, tempenya sih tidak apa-apa, tapi karena digoreng pakai tepung, nah itu yang dibatasi itu dan diganti dengan sayuran atau buah. Jadi kita ngemil sayuran pun tidak apa-apa ya, misalnya dibikin pecel gitu atau gado-gado seperti itu ya, tapi gado-gado jangan terlalu manis ya, karena itu biasanya kalau kita beli gado-gado gitu kan gulanya, apalagi kita orang Solo gitu banyak sekali. Jadi kalau diusahakan juga masak sendiri gitu. Ya, apalagi sekarang kan di internet banyak ya, cara-cara masak makanan sehat gitu banyak juga ya, banyak juga gitu. Ya, seperti itu. Jadi berarti diet ini harus tetap menjaga gizi seimbang kita gitu ya, Bu ya. Biar nggak lemas. Iya. Jadi walaupun diet, kebutuhan gizi kita tetap terpenuhi. Iya, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya pembahasan kita pada siang hari ini, Bu. Sebelum penutupan nih Bu, mungkin Ibu mau kasih motivasi nih buat anak-anak nih, atau pesan buat anak-anak remaja yang di luar sana biar tetap menjaga daya tahan tubuhnya seperti itu, Bu. Silahkan. Oke. Yang pertama, tetap makan dengan gizi seimbang. Ya, jadi tetap harus ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, kemudian ada vitamin dan mineralnya. Itu kemudian diperbanyak makan buah dan sayur ya, jadi buah dan sayur diperbanyak, perbanyak juga minum air putih ya, sesuai dengan kebutuhan minimal 2 liter per hari itu, dan dikurangi juga, yang pertama kurangi gula, dikurangi konsumsi gula, dikurangi konsumsi garam, dan kurangi konsumsi minyak goreng, serta hidup yang aktif ya, olahraga, kemudian aktivitasnya ditambah gitu, nggak mager, dikurangi magernya. Iya, Bu. Gitu. Oke. Terima kasih ya Bu ya sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast pada hari ini. Sudah berbagi ilmu pada saya dan sahabat sehat nih Orto Podcast yang di rumah nih. Ya jadi tahu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, jadi gitu sahabat sehat Orto Podcast. Jadi kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita dengan konsumsi buah dan sayur secara seimbang. Jadi sekian dulu ya teman-teman untuk podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian ini tahu nih, konsumsi buah dan sayur itu juga penting banget buat daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau ingin ditanyakan, bisa saja tulis langsung di kolom komentar di bawah ini. Dan bisa juga teman-teman kalau mau mengusulkan the next nih Orto Podcast mau bahas apa sih, bisa juga ditulis di kolom komentar. See you next time.
Salam Orto Podcast.